di dalam kaidah Islam tuh ada dikenal satu kaidah syara yang ini bisa relevan untuk menilai persoalan perjalanan dinas yang dibiayai oleh panitia. Kaidah syaratnya itu bunyinya begini, al-wasilatu ilal harami haram. Satu sarana yang mengantarkan kepada keharaman itu hukumnya haram. Nah, problemnya di mana sih pembiayaan oleh panitia ini? Kalau pembiayaan itu dibiayai panitia, sebenarnya problemnya bukan ada double anggaran, bukan. Sebagaimana diklarifikasi oleh Firly Bahuri bahwa itu diperkenankan sepanjang tidak ada double anggaran. Jadi panitia mengeluarkan, KPK mengeluarkan, itu bermasalah. Sebenarnya problemnya bukan di sana. Problemnya adalah membuka peluang adanya intervensi, baik secara subjektif itu menjadi niatan dari pegawai KPK yang dia punya motif lain selain menjalankan tugas, atau secara subjektif dari panitia yang kemudian dengan adanya penganggaran ini jadi sarana untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan orang-orang KPK. Kalau dulu kan KPK itu seperti orang suci, mohon maaf ya saya sebutkan seperti orang suci. Minum air aqua saja, mohon maaf, air mineral saja dia bawa sendiri, nggak mau disediakan oleh panitia. Misalkan dia ngisi kajian di hukum, itu dia nggak mau makan apapun karena dia sudah dibiayai oleh KPK. Itu yang membuat KPK bisa menjaga integritas, bisa menjaga moral, bisa memberikan kepercayaan pada publik bahwa kami benar-benar menjalankan tugas, bukan dalam konteks motif yang lain atau bukan dalam rangka untuk mencari pamrih yang lain. Tapi begitu perjalanan dinas ini dibuka di biaya panitia, nanti ada dua kemungkinan. Pertama, ada oknum KPK yang punya niatan buruk, kemudian masuk berkomunikasi melalui proses pembiayaan panitia tadi. Jadi persoalannya bukan biaya yang ada pada pembiayaan perjalanan, tapi di luar itu akan ada komunikasi dan di situ nanti bisa saja intervensi terkait kasus. Misalkan Anda ada kasus ini loh, mau saya teruskan atau tidak, itu dari KPK. Atau inisiatif dari panitia yang merasa ada orang-orang yang butuh untuk diakses kepada KPK. Selain melakukan penganggaran, melayani KPK dalam perjalanan dinas, dia juga akan bisa masuk melalui pintu pembiayaan ini bahwa, Pak, kami ada kasus begini, bisa nggak dibantu? Nah, ini kan kemudian menjadi sarana. Sarana bisa kolusi, bisa nepotisme, bisa juga suap begitu. Karena dari sana pintu, dan nggak mungkin kolusi, nepotisme, suap ini diadopsi melalui anggaran yang sudah tersedia, baik di dalam KPK atau oleh panitia. Angka-angka itu tidak akan dikotak-katik, tapi ada angka-angka yang lain yang bisa dialokasikan melalui perantaraan adanya penganggaran oleh panitia tadi yang kemudian bisa menyambungkan komunikasi. Sederhananya misalnya kalau itu panitia mengadakan kegiatan, harus ada biaya perjalanan dinas, tiket, kan paling tidak kan telepon ke KPK, Pak, siapa yang berangkat, tiketnya kami siapkan. Nah, di luar itu bisa bicara macam-macam itu. Nah, kalau itu semua dulu dari KPK kan sudah saving, sudah safety, tidak ada peluang celah untuk berkomunikasi selain untuk kepentingan apa yang sudah dimaksud. Dan KPK sudah dipenuhi seluruh kebutuhan, baik perjalanan sampai di tempatnya. Tadi saya beri contoh, bahkan minum air mineral saja KPK menolak yang disediakan oleh panitia karena mereka khawatir itu akan membuat semacam cacat moral, mengurangi integritas KPK dan jadi menjadi pintu berbagai kepentingan itu masuk ke KPK. Ini persoalan pertama. Persoalan selanjutnya yang lebih dahsyat sebenarnya bukan masalah ecek-ecek perjalanan dinas ini. Ini adalah lanjutan dari persoalan yang sebenarnya sebelumnya lebih besar. Kalau kita lihat di persoalan penegakan hukum di dalam proses khususnya ya pemberantasan korupsi itu paling tidak ada tiga soalan ya. Yang pertama soalan problem di norma. Norma pemberantasan korupsi, norma untuk menegakkan hukum dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, itu kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian juga ada perubahan sedikit di 2001 begitu. Meskipun demikian, norma yang diatur dalam Undang-Undang 31 399 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu kurang lengkap. Kurang lengkapnya diantara misalkan soal pembuktian. Belum ada KPK mengadopsi hukum acara untuk memberikan kewenangan pembuktian terbaik pada kasus tertentu. Misalkan begini, hari ini para pejabat negara itu kan kalau mau jadi pejabat cuman ada perintah LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, dicatat. Setelah itu kemudian pada akhir atau pertengahan jabatan itu kok naik luar biasa begitu. Ya cuma dipelototin aja, tidak bisa diapa-apain. Tapi kalau ada pembuktian terbalik, begitu ada peningkatan harta yang luar biasa, padahal gaji dia itu tak layak,
untuk memiliki harta seperti itu, maka dia dituduh korupsi. Kalau dia tidak mau dituduh korupsi, maka dia harus memberikan pembuktian terbalik. Nah, ini tidak diadopsi. Itu seharusnya kalau kita bicara norma mau diperbaiki KPK. Itu yang pertama, soal pembuktian terbalik. Yang kedua, soal integrasi Undang-Undang KPK dengan peraturan perundang-undang yang lainnya. Misalkan yang paling ringan adalah integrasi KPK dengan Undang-Undang TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Karena begini, predikat crime, tindak pidana asal yang diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU ini, ya, tindak pidana pencucian uang, itu rata-rata paling banyak adalah dari korupsi, baru dicuci, money laundry. Tapi KPK tidak punya kewenangan terintegrasi untuk menuntut korupsinya sekaligus money laundry-nya. Akhirnya TPPU itu penegakannya bukan oleh KPK, penegakannya oleh kepolisian, kejaksaan. Sehingga apa? Ya KPK hanya fokus membuktikan perkara korupsinya, sehingga ini pelaku korupsi, ya, kalau dia nakal tuh sebagiannya itu sudah bisa dia cuci, sudah mengalir jauh, dan KPK hanya bisa pegang apa yang masih dia kena OTT, selebihnya tidak bisa ditelusuri lebih lanjut. Kenapa? Karena sejak awal memang KPK tidak beri kewenangan untuk mengintegrasi sehingga kalau punya kewenangan mengintegrasi kan nanti dakwanya bisa kumulatif. Satu, dia mendakwa korupsinya, kedua mendakwa TPPU-nya sekaligus, dan ini yang tidak ada. Harusnya ini yang diperkuat, termasuk integrasi KPK dengan PPATK, Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan. Itu khususnya untuk pencegahan, penting sekali, karena ada data-data transaksi yang terkait koruptor yang mencurigakan itu bisa langsung diambil tindakan tertentu. Bahkan harusnya ada norma yang bisa memberikan wewenang KPK untuk mengambil tindakan tertentu terkait aliran-aliran dana yang diduga bagian dari korupsi begitu. Nah, ini yang tidak ada. Nah, yang muncul, yang selanjutnya misalkan juga belum adanya satu sarana untuk memberikan sanksi yang tegas agar korupsi itu tidak diulangi kembali. Misalkan begini, di ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 31/1999 itu ada ketentuan perbuatan melakukan atau penyalahgunaan kewenangan yang hukuman sanksinya itu kan memang ada minimumnya 4 tahun, maksimum diantaranya 20 tahun sampai pidana seumur hidup, ya. Dan ada sebenarnya bisa pidana mati, tapi dengan syarat jika dalam kondisi ekonomi nasional bermasalah, itu sedang kondisi pandemi juga iya. Nah, hari ini kan sebenarnya kita harapkan Pasal 2 tadi bisa untuk mempidana koruptor yang melakukan korupsi pada situasi ekonomi sulit, pada situasi pandemi. Contohnya kasusnya Peter Batubara, ya kan? Harusnya Peter Batubara itu kita harapkan bisa dipidana sampai mati, dan wacana itu tidak mungkin bisa tereksekusi. Kenapa? Karena secara norma bukannya diperkuat. Ini Pasal 2 ini agar bisa mempidana mati, justru pemerintah ketika pandemi mengeluarkan undang Perpu, awalnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan stabilitas ekonomi nasional dan keuangan dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Di ketentuan Pasal 27 itu justru memberikan bunker hukum, bahwa orang-orang pejabat penyelenggara negara ini dalam rangka penyalahan gunaan kewenangan salah, ya, dalam pengalokasian dana pandemi COVID-19 itu tidak bisa diperkarakan secara pidana maupun perdata. Semestinya harusnya undang-undangnya memperkuat Pasal 2 tadi, biar apa? Biar ketentuan hukuman pidana mati ini bisa diaktifasi. Tapi justru pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni DPR, justru mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang justru memberikan imunitas kepada pejabat penyelenggara negara dalam melakukan pelaksanaan distribusi bantuan sosial dalam rangka menangani pandemi. Sehingga kalaupun korupsi tidak diapa-apain gitu. Juliari Peter Batubara itu kan dia sayangnya korupsinya kena OTT saja. Coba kalau dia korupsinya dengan cara misalkan menggandakan data penerima bansos walaupun nilainya besar, itu lebih aman. Contoh, ini sudah diakui oleh Risma, Mensos pengganti Juliari, ada 21 juta data ganda penerima bansos. Itu artinya apa? Ada alokasi untuk 21 juta jiwa orang penerima bansos yang tidak ada orangnya. Berarti hilang duit negara. Saya punya hitung-hitung, kalau saja satu kali bansos itu nilainya kurang lebih 500.000, ya. Kalau 500.000 itu kita sudah menerima, atau alokasi yang dilakukan pemerintah itu 3 kali ambalan, ya. Berarti kan 500.000 kali 3, 1,5 juta. 1,5 juta kali 21 juta itu 35 triliun uang itu. Dan itu tidak bisa dikejar oleh KPK. Kenapa? Ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dan Mensos hanya lapor KPK, dan kemudian data ini diperintahkan oleh PDIP, Hasto Kristianto, untuk dibenahi, untuk dihapus. Kan ngaco Hasto itu. Harusnya dituntut proses hukum.
Tapi saya menduga mungkin ada kaitannya dengan PDIP, sehingga seruan dari PDIP oleh Hasto itu agar dana ini cukup dibenahi. Semestinya harusnya dikejar. Kenapa ada 35 triliun itu uang negara yang dikorupsi dari total anggaran pandemi COVID-19 yang oleh BPK dihitung kira-kira sudah di angka 1030-an triliun. Dan analisis KPK sendiri sebelumnya mengatakan anggaran pandemi ini totalnya kira-kira 100 triliunan yang dikorupsi. Jadi bukan miliaran receh yang dikorupsi Juliari Peter Batubara. Nah ini yang saya sebutkan. Yang pertama ada kendala pada norma. Norma yang seharusnya memperbaiki undang-undang agar memberikan kewenangan lebih, agar memberikan KPK kekuatan untuk bisa memberantas korupsi lebih baik, justru dilemahkan. Belum lagi tadi disebutkan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK diberi kewenangan SP3 ini kan sama dikasih gigi mundur. Padahal SP3 ini diharamkan KPK agar KPK benar hati-hati dalam menindak pelaku korupsi dan agar tidak ada yang bisa lepas dari jeratan korupsi setelah ditangani KPK. Dengan adanya gigi mundur boleh mengeluarkan SP3, apalagi syaratnya sederhana, hanya karena kasus itu 2 tahun belum kelar. Nah ini orang kalau korupsi ya kabur dulu ke Singapura. Ya foya-foya 2 tahun, habis itu pulang minta di SP3 dengan dasar apa? Untuk menjamin kepastian hukum. Kasus saya udah 2 tahun nih, tolong di SP3 begitu. Ini persoalan yang luar biasa begitu. Nah termasuk tadi alih fungsi dari penegak hukum menjadi ASN. Tapi kalau kita mau tarik itu sebenarnya ada problem dalam ketatanegaraan kita. Begini, kita tidak sedang memperdebatkan ya apakah KPK itu masuk rumpun eksekutif atau masuk rumpun yudikatif gitu ya. Tapi persoalannya adakah benar-benar di dalam sistem ketatanegaraan itu ide yang kita sebut dengan division of power atau separation of power sebagai dasar adanya kesetimbangan kekuasaan atau check and balance dalam sistem kekuasaan. Kan kita punya adagium bahwa kekuasaan itu harus dipisah. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Agar apa? Tidak bertumpuk kekuasaan itu. Agar apa? Tidak absolut kekuasaan itu. Agar apa? Tidak disalahgunakan. Karena Lord Anton Acton kan bilang, power tends to corrupt absolutely, power tends to corrupt absolutely. Nah, penumpukan kekuasaan itu yang kemudian dikhawatirkan menjadi kekuasaan yang absolut dan kemudian disalahgunakan. Nah, persoalannya, konstitusi kita justru memberikan legitimasi kekuasaan itu bertumpuk. Contoh presiden kan kekuasaan eksekutif, tapi konstitusi kita justru memberikan kewenangan kepada presiden sebagai penguasa atau organ kekuasaan legislatif terbatas dan organ kekuasaan eksekutif terbatas. Saya mau buktikan. Organ yudikatif terbatas, saya mau buktikan. Pertama, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan harusnya DPR semua, lembaga legislatif. Pada faktanya presiden diberi kewenangan untuk menerbitkan PP, yaitu peraturan mengikat publik juga, perpu juga oleh presiden. Yang perpunya presiden seorang diri itu bisa membatalkan undang-undang yang dikeluarkan 575 anggota dewan. Apakah ini juga tidak abuse of power? Apakah ini ada yang namanya tadi teori separation of power? Ya ada. Ini yang menjadi problem adalah problem ketatanegaraan dari akarnya. Jadi bukan hanya soal KPK yang kemudian menjadi rumpun eksekutif. Di akarnya sendiri pemisahan kekuasaan itu tidak jelas. Sama juga, presiden juga punya kewenangan yudikatif terbatas, misalkan memberi sanksi bagi orang yang melanggar undang-undang. Dalam konteks ASN kan presiden sebagai badan atau pejabat tun kan punya kewenangan untuk memecat melalui Mendagri tentunya atau Menpan RB. Padahal dalam konteks besiking keputusan tata usaha negara itu bisa diterapkan langsung tanpa peradilan. Beda dengan peradilan negeri atau peradilan perdata, dibuktikan dulu baru disanksi. Kalau tata usaha negara itu pejabat tun, presiden selaku pimpinan tertinggi badan atau pejabat tun itu punya kewenangan pecat dulu, peradilan belakangan. Itu yang terjadi pada kasus ASN. ASN itu kan dia menggugat tun kalau sudah dikeluarkan besiking tentang pemecatannya. Bukan pemerintah mengajukan gugatan ke peradilan baru keluar pemecatannya. Sama persis apa yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia itu dipecat dulu, ibaratnya begitu, dicabut PHP-nya begitu. Tanpa peradilan baru HTI kemudian mengajukan proses gugatan. Ini kan berarti presiden mengambil kekuasaan yudikatif secara terbatas. Apalagi presiden juga memang yang menjalankan anggaran. Jadi ada problem di sana sehingga titik krusialnya saya kira tidak sekedar apakah nanti KPK itu masuk badan eksekutif atau yudikatif, tapi persoalannya adalah penegakan hukum itu coraknya mau dibawa kemana. Kalau normanya saja sudah
justru bukan dilengkapi untuk diperkuat, tapi justru dilemahkan. Nah, ini berimplikasi kepada apa? Organ penegakan hukumnya, yakni institusi KPK itu sendiri. Gitu. Sekarang saya kira orang melihat KPK itu nggak beda dengan Kapolsek lah, Polsek atau Polres lah gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan ini KPK ini kondisinya lemah atau tidak, bahkan ada dua nomenklatur yang mewakili dan saya lebih setuju itu. Dan saya bahkan memberikan nomenklatur yang lebih sadis mungkin ya. Jadi Bushra Mukaddas mengatakan KPK lumpuh ya kan. Kemudian Abdullah Hamahua dia mengatakan ke KPK hari ini sakratul maut. Saya bilang ini KPK sudah tewas. Tewas apa yang mau di... Nah ini celakanya tewasnya KPK ini mendorong dua kubu itu untuk ingin membubarkannya. Kubu yang sudah hopeless terhadap KPK. Alah daripada nggak ada kayak ini bubarin sekalian ya kan. Kemudian kubu yang dari koruptor yang ingin melemahkan KPK juga senang kalau ini dibubarkan sekalian biar mereka lebih happy gitu. Ini problem. Sementara negara dalam hal ini presiden tidak punya sensitivitas terhadap masa depan penegakan hukum itu, khususnya pemberantasan korupsi itu. Presiden berulang kali, misalkan ketika dikritik perubahan undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu kan dikritik. Presiden menyatakan, oh itu bukan kewenangan kami, kewenangan DPR. Tapi padahal DPR itu tidak akan bisa mengeluarkan produk legislasi sendiri tanpa tekennya presiden. Karena pembahasan produk peraturan undang-undang itu kan kombinasi antara eksekutif dan legislatif. Dan ketika mempersilahkan ke MK ya kan, mempersilahkan MK, kemudian rakyat menggugat undang-undang KPK ini ke MK. Nah, kemudian presiden kan menjadi para pihak yang terkait gitu, diundang oleh MK untuk menjelaskan undang-undang tadi. Kok jawaban presiden kok tolong tuh ditolak gugatan rakyat. Lah lucu kan? Didatangi rakyat, minta dibatalkan undang KPK. Saya itu tidak kewenangan DPR, silakan ke MK. Begitu ke MK, jawaban presiden apa? Oh, tolong MK jangan kabulkan gugatan tentang undang-undang KPK perubahan. Harusnya kan kalau dia fair, dia tidak ngeprank ya, tidak PHP, tidak lip of service tadi ya, king of lip service. KPK presiden ketika ditanya oleh MK dalam rangka memberi keterangan selaku pihak terkait, dia jelaskan bahwa sesungguhnya kami juga tidak ingin KPK dilemahkan, tapi apa dikata ya kan. DPR telah mengesahkannya, karena itu melalui forum MK ini, MK tolong luruskan kembali, jaga kembali garda konstitusi sehingga bisa tegak lagi proses pemberantasan korupsi. Faktanya tidak itu yang dijawab. Yang dijawab MK tolong dong tuh tolak gugatan para pihak. Belum lagi MK-nya juga sekali tiga uang, sama-sama udah dikuasai oleh kekuasaan, sehingga kita ini kadang-kadang hopeless. Ini mau gimana ini menegakkan hukum nih, pemberantasan hukum. Nah, pertama soal norma, kedua soal struktur lembaga penegakan hukum, yang ketiga soal orangnya. Nah, ini lebih parah lagi, SDM di bawah Firly Bahuri ini ya rusak sekali. Sampai mengeluarkan TWK itu kan nggak ada pada zaman sebelum. Bagaimana mungkin orang-orang sudah punya kredibilitas terkenal, punya kemampuan terkenal juga menjaga menjaga reputasi sebagai penegak hukum di KPK, kok dianggap tidak lolos wawasan kebangsaan. Saya nggak tahu kalau Presiden Jokowi ikut TWK-nya KPK ini apa lolos nggak, karena dia sebut Kota Padang itu Provinsi Padang gitu, mungkin bisa nggak lolos juga gitu. Nah, ini problemnya adalah di SDM juga begitu. Karena SDM-nya seperti itu ya wajar muncul produk turunan yang kacau balau begitu gitu. Nah, ini kan yang kemudian membuat kita, ya mohon maaf, saya tidak punya optimisme dalam kasus penegakan hukum. Dan sekarang nih Mas Hanif, orang-orang penyidik KPK itu kalau ketemu masyarakat dikenal dia orang dari KPK, malu mereka. Kalau dulu kan bangga saya dari KPK, kalau sekarang malu. Ada kabar dari Haris Azhar itu cerita, bukan Haris Azhar, mantan jubir KPK, Febri Diansah, katanya ada orang KPK mau ketemu, tapi tolong jangan bilang-bilang kalau dia dari KPK, malu. Ini persoalan sekarang. Kesan kalau dulu kan lembaga KPK kan gagah, berwibawa, anti suap. Nah, sekarang itu kalau dari mana KPK? Kayak Firly ya, udah jatuh begitu. Nah, ini yang membuat persoalan dalam proses penegakan hukum, khususnya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Begitu pengantar dari saya.